Baiklah, mari kita kembali ke penginapan dan melihat apa arti hukum pidana yang lebih tua. Kata Luao. Beberapa orang mengikuti Luao dan datang ke sebuah penginapan, yang pada dasarnya diambil alih oleh Kaisar. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi dua kekuatan yang kuat untuk tinggal di satu penginapan. Tak satu pun dari mereka takut dengan pihak lain yang mengintip. Pada saat yang sama, tidak ada yang ingin membiarkan pihak lain mengintip. Oleh karena itu, mustahil untuk tinggal di bawah atap yang sama. Setelah memasuki penginapan, Luao membawa Ye Chen dan beberapa orang ke pintu sebuah ruangan. Luao dengan hormat berkata, "Tetua, murid Luao meminta untuk bertemu denganmu." "Masuklah." Suara hukum pidana yang lebih tua datang dari ruangan itu. Luao membuka pintu dan masuk. Ye Chen dan beberapa orang lainnya masuk satu demi satu. Hukum pidana yang lebih tua berdiri di jendela dan melihat keluar. Ketika dia mendengar seseorang masuk, dia berbalik. Beberapa orang Ye Chen memberi hormat kepada tetua hukum pidana. Tetua hukum pidana duduk di kursi, berkata, "Apa yang kalian dengar?" Luao berkata, "Tidak ada berita, pasukan utama lebih ketat." Tetua hukum pidana berkata, "Saya telah memberitahu sekte tentang masalah ini. Saya khawatir tetua tertinggi akan maju, dan hanya mereka yang bisa memasuki dunia hampa." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, mereka semua terkejut, bahkan tetua Taisang pun pindah. "Tetua, apakah benar masih ada fragmen daftar dewa di dunia hampa?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua hukum pidana berkata, "Ini tidak terlalu jelas. Saat ini, yang dapat dipastikan adalah lonceng pagi dan genderang sore. Harta karun ini sangat penting. Kita harus memikirkannya. Siapapun yang mendapatkannya akan memiliki keuntungan mutlak. Terlebih lagi, situasinya tidak begitu jelas sekarang. Demi memperebutkan tempat pertama klan Xian, klan Raja Langit dan klan Roh Abadi pasti akan mencoba segala cara untuk merebut lonceng pagi dan gendang sore. Jika mereka berhasil mendapatkan lonceng pagi dan gendang sore, maka akan terjadi kekacauan besar di negeri dongeng. Dulu, pernah terjadi pertarungan besar antara klan Raja Langit dan klan Abadi. Meskipun sempat terhenti beberapa saat, kini ada kesempatan seperti itu. Kedua klan itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Pasti akan terjadi pertarungan hidup dan mati. Siapa yang berhasil mendapatkan lonceng pagi dan gendang sore, siapa yang pasti akan mendahului dan dengan cepat mengalahkan pihak lain. Setelah keluar dari kamar tetua hukum pidana, Ye Chen juga diberi kamar. Namun, Ye Chen sedang tidak ingin bosan di kamar itu. Dia meninggalkan penginapan dan mulai berkeliaran di jalan sesuka hatinya. Sekarang sebagian besar orang di jalan adalah murid dari 7 keluarga abadi dan 6 keluarga abadi. Mereka semua penuh dengan kesombongan di jalan. Orang-orang dari pasukan kecil lainnya harus mengalah untuk menghindari masalah. Ye Chen. Ketika Ye Chen sedang berjalan, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Agak familiar, tapi sudah lama tidak mendengarnya. Ye Chen berbalik dengan ragu, dan matanya tiba-tiba lurus. Dia saling memandang dengan tidak percaya, dan tertegun. "Dewa pembunuh, Tuan, aku tidak percaya dia akan bertemu Ye Chen di sini. Dia belum pernah melihat dewa pemenggalan sejak dia naik ke negeri dongeng." Sambil tersenyum, dia berkata, "Sepertinya kamu baik-baik saja di negeri dongeng. Ya, kamu telah menjadi murid sekte abadi. Kekuatan ini telah mencapai puncak dari 4 tingkat abadi." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Sudah 10 tahun sejak aku melambung. Jika aku belum dipromosikan ke alam keabadian, aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Apakah demi lonceng pagi, lonceng sore, dan genderang malam untuk membunuh para dewa?" Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Meskipun lonceng pagi dan genderang sore sudah mati, dua harta yang mereka tinggalkan sangat penting. Orang biasa tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Selain itu, jika mereka diperoleh oleh salah satu dari 7 keluarga abadi dan 6 keluarga abadi, itu akan menjadi kekacauan bagi negeri dongeng." Ye Chen memiliki beberapa keraguan. Dia melihat ke arah pemenggal kepala dan berkata, "Tuan Dewa Pemotong, Tuan Pangu tidak ikut denganmu." "Dia juga harus datang kali ini," katanya. Ye Chen mengangguk, lalu berbisik, "Dewa Perang, ada sesuatu yang penting untuk kubicarakan denganmu." Ketika dia mendengar ini, dia tahu itu tidak mudah dan berkata, "Ayo pergi keluar kota." Setelah itu, Dewa Pemenggalan pergi terlebih dahulu. Ye Chen mengikutinya. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Setelah meninggalkan kota satu demi satu, Dewa Pemenggal sedang menunggu Ye Chen di sebuah gunung di luar kota. Ye Chen tiba di puncak dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Beberapa orang sudah tahu bahwa ada 4 bagian di tubuhku." Ye Chen berkata dengan suara rendah. Dewa Pemenggal tertegun sejenak, ekspresi wajahnya berubah, berkata, "Bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Kurasa orang-orang tua di dunia abadi yang mengatakannya." Ye Chen berkata, "Namun, pria itu tidak ingin bertarung denganku sekarang. Dia bilang dia ingin aku membantunya." Ye Chen menceritakan hal-hal sebelumnya kepada pemenggal, yang mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya kekuatan pria ini mengerikan. Kamu tidak bisa mempercayainya sepenuhnya dan mengawasinya. Setidaknya aku aman sampai bagian kelima dari daftar itu muncul, dan dia akan melindungi keselamatanku. Tapi aku tidak tahu apakah aku mendapatkan bagian kelima, dia akan membunuhku dan mengambil kelima bagian itu."
Ye Chen khawatir, itu bukan hal yang mustahil. Kamu harus lebih berhati-hati, dan aku akan membantumu untuk mengawasinya. Saat ini, dia bahkan tidak tahu identitas pihak lain. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dewa Pemotong berkata, aku akan memeriksa masalah ini untukmu dan melihat apakah itu bisa ditemukan. Ye Chen mengangguk, dan tidak ada cara lain saat ini. Semuanya tergantung pada kapan bagian kelima dari fragmen daftar Feng Shen muncul. Ye Chen dan Jian Shen kembali ke kota Yunchun. Setelah memasuki kota, Ye Chen kembali ke penginapan dan mengurung diri di kamarnya untuk beristirahat. Dalam sekejap waktu, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan tidak ada cara bagi 7 keluarga abadi dan 6 keluarga abadi untuk berurusan dengan dunia hampa. Setiap pagi lonceng pagi akan berbunyi, dan di malam hari, genderang malam akan berbunyi memekakkan telinga tepat waktu. Orang-orang kuat dari semua pasukan utama juga tiba satu demi satu, dan yang terbaik dari generasi muda juga berkumpul di kota Yunchun. Suatu hari yang lalu, cucu tertua Anda juga tiba di kota Yunchun, dan tokoh-tokoh pertama dari generasi muda di pasukan lain juga muncul satu demi satu. Orang-orang ini semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Begitu mereka bertemu, mereka seperti jarum di kepala gandum. Tidak seorang pun dapat memandang rendah orang lain atau mengecewakan siapapun. Namun, pada saat ini, mereka juga diperingatkan oleh klan masing-masing untuk tidak membuat masalah. Kalau tidak, mereka akan bertarung beberapa kali. Terakhir kali saya datang ke Paviliun Yunchun untuk bersenang-senang, saya tidak berharap untuk datang ke sini lagi, dan akan ada begitu banyak kebisingan di sini. Di Paviliun Yunchun, Ye Chen, Huan Tianxiong dan Huan Tianyu sedang berkeliaran di dalamnya. Ye Chen tertawa samar, sekarang Paviliun Yunchun adalah tempat yang benar dan salah. Ketika orang-orang dari semua kekuatan besar bertemu satu sama lain, mereka tidak saling berhadapan. Jika bukan karena orang-orang kuat yang duduk di sini dan tidak diizinkan untuk bertarung, berapa banyak pertempuran yang akan terjadi di sini? Kata Huan Tianyu, mereka yang tidak bisa bertarung, paling-paling, bertarung dan berbicara. Akan ada konferensi Kunlun dalam beberapa tahun. Tidak ada dari mereka yang ingin memperlihatkan kekuatan mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, kita akan menjadi satu-satunya. Kata Ye Chen sambil tersenyum. Huan Tianxiong menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun sangat sengit, itu hanya untuk menambah momentum bagi dirimu sendiri. Namun, tidak semua orang seperti ini. Kakak seperguruan kita tidak terlalu rendah hati. Kakak senior, apakah kamu bersikap rendah hati? Jika kita tidak setuju, kita akan mencopot salah satu lengan murid di kuil para dewa dan iblis, dan membuat aula para dewa dan iblis memakan kita saat mereka melihat kita. Huan Tianyu membual, hati-hati, jika kamu didengar oleh kakak senior, kamu akan sengsara. Ye Chen berkata dengan senyum jahat. Namun, ketika dia mengatakan bahwa Cao Cao akan datang, dia melihat bahwa Chang Sun Yu turun dari lantai 6. Ye Chen dan ketiga anak buahnya menyapa dengan senyum di wajah mereka. Kakak senior juga datang untuk bermain. Huan Tianyu berkata sambil tersenyum. Chang Sun Yu melihat ketiga orang Ye Chen dan berkata dengan samar, kemarilah dan berbalik. Selesai berkata, juga tidak memperhatikan ketiga orang Ye Chen, langsung pergi. Tidak lama setelah Chang Sun Yu pergi, seorang pria lain turun dari lantai 6. Dia sangat marah. Dia melihat Ye Chen-san mengenakan pakaian Zhao Hua Xianzong. Matanya penuh dengan semangat membunuh. Ye Chen menatap pemuda di depannya. Rambut dan matanya yang ungu berubah menjadi merah. Melihat pemuda berambut ungu itu, dia takut dengan penampilan pemuda itu. Terlebih lagi, sepertinya aku akan melampiaskan amarahku pada mereka. Kamu beri aku pesan untuk Chang Sun kamu. Urusan hari ini belum berakhir. Pemuda berambut ungu berkata, tangan besar ke arah Ye Chen dan meraihnya. Kekuatan yang kuat tiba-tiba menyelimuti Ye Chen, membuat Ye Chen tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah Ye Chen berubah drastis. Dia terus berjuang. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu sama-sama terkejut dan segera berkata, lepaskan saudara ketigaku. Pemuda berambut ungu mencibir, aku tidak tertarik membunuh semut seperti itu. Aku hanya perlu melepaskan salah satu lengannya. Dengan itu, pemuda berambut ungu itu siap untuk merobek lengan Ye Chen. Wajah Ye Chen berubah drastis. Kekuatan abadi di tubuhnya ingin meledak, tetapi dia benar-benar tertekan. Dia hanya bisa melihat pemuda berambut ungu itu merobek lengannya. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan yang kuat melesat keluar dari punggung Ye Chen. Wajah pemuda berambut ungu itu berubah drastis. Sudah terlambat untuk menghindar. Bang! Pemuda berambut ungu itu terkejut dan terlempar keluar, menghantam tangga. Tangga itu hancur, seteguk darah tak dapat menahan diri untuk menyembur keluar, menatap Ye Chen yang ada di belakangnya dengan ngeri. Itu hanya peringatan. Jika kau melakukannya lagi, kau akan menjadi orang mati. Kemudian, aku mendengar suara dingin di belakang tubuh Ye Chen. Ye Chen sangat mengenal suara itu, tetapi Huan Tianxiong dan Huan Tianyu terkejut. Mereka melihat ke belakang Ye Chen, tetapi tidak ada seorang pun. Pemuda berambut ungu itu menatap punggung Ye Chen, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Namun, dia merasakan napas yang mengerikan, yang tampaknya membuatnya merasa aneh setiap saat. Selain Ye Chen,
Tidak ada yang tahu siapa orang yang baru saja bergerak, yang membuat banyak orang yang hadir tercengang, dan kemudian semua mata mereka tertuju pada Ye Chen. Ye Chen berbalik dan tidak melihat siapapun, tetapi dia tahu semua ini di dalam hatinya. Dia menatap pemuda berambut ungu itu dan berkata dengan dingin, ini adalah Tian Yuanzu. Ini bukan pulau kunomu yang kacau. Ini adalah sasis dari Sekte Abadi Ortodoks. Sebaiknya kamu jujur di kuil para dewa dan iblis. Kamu harus sangat jelas tentang konsekuensinya. Pemuda berambut ungu itu menatap Ye Chen dengan mata muram. Ini adalah pertama kalinya di antara generasi muda di Luan Buzu berbicara kepadanya seperti ini, dan dia adalah orang dengan kekuatan yang lebih rendah darinya. Dia tidak hanya jelek, tetapi juga merah, seolah-olah dia akan terbakar. Pergi, Ye Chen bersenandung. Pemuda berambut ungu itu menggertakkan giginya, berdiri, menatap Ye Chen lama sekali, lalu pergi dengan marah. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu di satu sisi sama-sama bodoh. Apakah mereka tahu siapa pemuda berambut ungu itu? Dia adalah orang pertama dari generasi muda di kuil para dewa dan iblis. Ye Chen meneriakinya seperti ini. Jika tersebar, itu akan menjadi peristiwa besar. Kakak ketiga, dasar sapi, iblis di kuil para dewa dan iblis dimarahi seperti ini olehmu. Huan Tianyu mengacungkan ibu jarinya dan berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku juga rubah dan harimau. Huan Tianxiong berkata, tapi siapa orang yang baru saja datang untuk membantumu? Siapa tahu, mungkin itu orang kuat yang tidak menyukai roh jahat. Ye Chen berkata dengan ringan. Huan Tianxiong juga tidak bertanya. Huan Tianyu penuh minat dan berkata, aku harus menyebarkan masalah ini, agar iblis tidak berani keluar untuk menemui orang. Sebenarnya, dia tidak perlu menyebarkan berita tentang ini. Ada begitu banyak orang di pavilion Yunchun. Bagaimana bisa dihentikan? Ini berita besar. Hanya dalam waktu setengah jam, hampir seluruh pavilion Yunchun mengetahuinya, dan kemudian 1 jam kemudian, ada orang-orang di jalan yang menertawakan masalah ini. Setelah 3 orang Ye Chen keluar dari pavilion Yunchun, mereka dapat mendengar banyak pembicaraan tentang para iblis yang dipermalukan oleh Ye Chen di jalan. Orang-orang pemakan melon ini benar-benar menyebar dengan cepat. Huan Tianyu menghela nafas. Ye Chen berkata, saya tidak tahu apakah dewa iblis bersembunyi di penginapan sekarang dan tidak berani keluar. Orang-orang seperti dia adalah orang-orang yang berwajah baik, jika Anda keluar untuk mendengar rumor ini, kamu tidak akan marah. Huan Tianqi memiliki semacam ekspresi yang ingin melihat pertunjukan yang bagus. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara keras di luar kota Yunchun, seolah-olah seluruh langit telah meledak, memekakkan telinga. Bahkan jika Anda mendengarkannya di kota Yunchun, Anda dapat merasakan kesemutan di gendang telinga, yang membuat Anda merasa pusing. Mendengar ledakan yang mengerikan itu, semua orang di kota Yunchun melihat keluar kota, dan reaksi pertama dalam hatinya adalah apakah ada yang salah dengan dunia yang kosong itu. Pada saat ini, beberapa orang telah keluar dari kota, dan kemudian lebih banyak orang bereaksi, mereka juga langsung keluar dari kota, ingin melihat apa yang terjadi. Ayo pergi dan lihat, Huan Tianxiong berkata, dan berlari keluar kota. Setelah meninggalkan kota, mereka semua pergi ke arah dunia yang kosong. Ketika Ye Chen dan ketiga anak buahnya tiba di dekat dunia yang kosong, sudah ada banyak orang berkumpul di sini. Orang-orang ini mengenakan berbagai macam pakaian, setiap gaya pakaian mewakili suatu kekuatan. Di antara mereka, 7 sekte abadi dan 6 klan abadi, 13 kekuatan, adalah yang terbesar dan menempati posisi dominan. Pasukan kecil lainnya atau biksu yang menganggur hanya datang untuk menyaksikan kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat 7 keluarga abadi dan 6 keluarga abadi berkumpul bersama. Sekarang, melihat sekte abadi dan leluhur abadi lainnya dalam keadaan seperti itu adalah perasaan yang sangat spektakuler. Ye Chen, suku Xianling, pernah melihatnya sebelumnya, tetapi Ye Chen dari klan Tianwang belum pernah melihatnya. Tidak ada perbedaan antara klan Tianwang dan manusia. Mereka semua sama, tetapi klan sayap lebih baik dibedakan, di balik sayap panjang, bentuk manusia adalah klan sayap. Rambut orang Tianhuo berwarna merah menyala, seperti gumpalan api. Terkadang ada nyala api yang menyala di tubuh. Orang-orang dari klan Guntur dan Kilat memiliki rambut perak dan cahaya perak di tubuh mereka. Mereka memiliki guntur dan kilat yang melonjak. Mereka sangat kuat dan tangguh. Orang-orang dari klan Yujian membawa pedang di belakang mereka. Setiap pedang berbeda, tetapi mereka semua memiliki makna pedang yang tak terlihat. Meskipun mereka tidak dapat melihatnya, mereka dapat merasakannya. Itu adalah napas yang tidak dapat disembunyikan. 6 peri adalah eksistensi paling kuno di negeri dongeng. Pada awal terbentuknya negeri dongeng, ke-6 peri tersebut berangsur-angsur muncul, dan diwariskan hingga saat ini. Tentu saja, dahulu kala, ada peri-peri lain, tetapi berangsur-angsur menurun, dan akhirnya benar-benar menghilang, hanya menyisakan 6 keluarga abadi yang masih berdiri di seluruh negeri dongeng. Pada saat ini, baik 7 Xianzong maupun 6 klan abadi telah mengirim orang-orang setingkat tetua tertinggi untuk duduk di kota. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini peduli dengan lonceng pagi dan genderang sore. Kekuatan Kongres Nasional ke-13 Partai Komunis Tiongkok saling berhadapan. Tidak seorang pun memiliki niat untuk mengambil langkah pertama. Siapapun yang mengambil langkah pertama mungkin menjadi umpan meriam.
Tidak seorang pun akan berpikir bahwa mereka pasti akan dapat memperoleh keuntungan jika mereka mengambil inisiatif. Oleh karena itu, di bawah gagasan seperti itu, 13 kekuatan utama telah berada dalam kebuntuan untuk waktu yang lama. Kita semua tidak ingin menjadi umpan meriam untuk pertama kalinya, tetapi tidak berarti banyak untuk berdiri dalam kebuntuan di sini. Mari kita lakukan bersama dan memasuki dunia kosong terlebih dahulu. Kemudian, siapa yang bisa mendapatkan lonceng pagi dan genderang sore, itu tergantung pada keberuntungan. Sanxing Xianzong, seorang pria tua berambut putih, berkata dengan santai. Orang tua itu mengenakan jubah bersulam burung bangau putih, berkibar tertiup angin, memegang kuas, membelai janggutnya dengan lembut, dan dia tampak seperti peri. Lao Dao, bagaimana kalian melakukannya bersama-sama? Bagaimana jika seseorang tidak menggunakan kekuatan penuh mereka? Bagaimana kalau memanfaatkannya? Seorang lelaki tua berambut ungu bersenandung. Jika kamu ingin menikmati hal seperti itu, hanya kamu yang bisa melakukannya. Seorang lelaki tua jangkung berpakaian putih meremehkan untuk berkata, sepertinya kamu tidak tahu malu. Orang tua berambut ungu di kuil para dewa dan iblis tidak marah, jadi dia dengan santai menjawab. Itu bagus. Siapa yang akan diserang oleh orang lain jika mereka tidak keluar semua? Kata seorang lelaki tua berambut putih. Baiklah, begitulah. Tetua Taisang dari Cunyang Xianzong setuju. Para tetua dari pasukan lain juga setuju untuk turun. Jika mereka tidak bergandengan tangan dengan cara ini, harapan untuk masuk masih sedikit redup. Baru saja ada gerakan besar di dunia hampa, dan aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Benar-benar berbahaya untuk menyerbu masuk sendirian. 13 tetua tingkat Mahaguru keluar bersama dan menghadapi pintu masuk dunia hampa pada saat yang sama. Setelah 13 orang saling memandang, mereka tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang mengerikan dan bergegas ke pintu masuk dunia hampa. Pada saat mereka menyerbu masuk, kekuatan yang mengerikan kembali kepada mereka. 13 tetua tertinggi sangat terkejut. Mereka merasa bahwa kekuatan ini tidak dapat dilawan oleh kekuatan mereka. Ini hampir dapat mencapai karakter Luo Jinxian besar, kekuatan terendah juga merupakan Jinxian 8 tingkat. Ledakan, di pintu masuk, kekuatan seperti badai bergegas keluar, mengguncang 13 orang itu terbalik. Semua orang yang hadir terkejut melihat pemandangan ini, ke-13 orang kuat tingkat tinggi abadi emas itu terkejut dan terbang tanpa perlawanan apapun. Itu benar-benar terlalu mengejutkan. Bagaimana mungkin ada kekuatan yang begitu kuat untuk melawan sekarang? Apakah itu berarti masih ada orang yang menyerang? Ye Chen terkejut. Ke-13 tetua itu semua terkejut, tetapi mereka sangat malu sehingga mereka takut pada dunia yang kosong untuk pertama kalinya. 13 orang saling memandang. Tetua Sanxing Xianzong berkata, tidak ada badai seperti itu sebelumnya. Itu seharusnya hanya kecelakaan. Mari kita coba lagi. Aku harus masuk. Aku akan mengatur lonceng dan genderang malam. Kata tetua kuil para dewa dan iblis. Itu tergantung pada seberapa hebat dirimu. Jangan mati tanpa bergegas masuk. Tetua keluarga Raja Surgawi mencibir. Ketika aku memasuki dunia hampa ini, hal pertama yang ingin kubunuh adalah kau bajingan tua. Pria tua berambut ungu di kuil para dewa dan iblis itu dengan marah mengutuk. Kalau begitu biarkan kudamu datang. Para tetua Taisang dari klan Raja Surgawi tidak takut untuk bertarung dengan cara yang berlawanan. Ini bukan saatnya bertengkar. Saat kalian masuk, kalian tidak akan ada hubungannya dengan kami. Sekarang mari kita masuk bersama-sama. Seorang tetua tertinggi dari Aula 9 Iblis bersenandung. Pria tua berambut ungu di kuil para dewa dan iblis dan tetua tertinggi dari keluarga Raja Surgawi keduanya mendengus dan mulai serius. 13 orang itu kembali menghembuskan napas yang kuat dan bergegas menuju pintu masuk dunia hampa. Kali ini, ketika mereka memasuki pintu masuk kehampaan, badai yang kuat tidak muncul. Ke-13 orang itu terkejut. Namun, ketika mereka hampir masuk, mereka merasakan peluang pembunuhan yang mengerikan melonjak di depan mereka. Ke-13 orang ini segera berhenti, melihat ke depan yang kabur, juga tidak dapat melihat apa yang ada di depan, semuanya berdiri di tempat, mulai ragu-ragu. Mari kita keluarkan kekuatan untuk melawan peluang pembunuhan ini. Peluang pembunuhan ini seharusnya hanya ada di pintu masuk. Saya tidak percaya bahwa seluruh dunia hampa adalah mesin pembunuh. Kata tetua tertinggi King Yun Xianzong. Bentuk pertahanan besar untuk pertahanan tingkat pertama, lalu gunakan masing-masing tangan untuk menahan serangan tingkat kedua. Kata tetua tertinggi dari Aula 9 Iblis. Katakanlah, 13 orang mengangguk, lalu mengembuskan napas yang kuat, semua napas menyatu, membentuk penutup pelindung yang besar, semuanya terbungkus. Perisai besar itu membungkus mereka ber-13 bersama-sama, dan kemudian mereka mengorbankan harta mereka sendiri untuk bertahan melawan peluang pembunuhan yang kuat dari dunia hampa. 13 orang bergegas menuju dunia hampa bersama-sama, dan pesawat pembunuh yang kuat menyapu dan bertabrakan dengan penutup pelindung. Lampu pada perisai berkedip dan mengeluarkan suara benturan yang keras. Di bawah desakan ke-13 orang itu, penutup pelindung itu tidak rusak sama sekali. Ke-13 orang itu semua senang dan bergegas masuk dengan kecepatan yang lebih cepat. Orang-orang yang menonton di luar semuanya gelisah untuk para tetua pasukan mereka sendiri, takut akan masalah apapun pada saat kritis. Seiring berjalannya waktu, ke-13 orang itu tidak keluar. Mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati.
Ketika semua orang memperhatikan situasi ke-13 orang itu, sosok Dewa Pemenggal dan Pangu muncul di antara kerumunan. Di depan mereka, ada seorang pria dengan semangat heroik. Sepertinya mereka berhasil masuk. Lonceng pagi dan genderang sore ini tidak dapat diperoleh oleh mereka berdua. Kita harus masuk dan mendapatkannya. Suara Dewa Pemotong rendah. Apakah lonceng pagi dan genderang sore itu yang bisa mereka dapatkan? Sejauh yang aku tahu, ketika lonceng pagi dan genderang sore jatuh, lonceng pagi dan genderang sore tidak rusak. Bisakah mereka mendekati artefak yang tidak rusak itu? Pria heroik itu mendengus. Tian Cui mengatakannya dengan sangat baik, tetapi kita masih harus masuk dan mengeluarkan lonceng pagi dan genderang sore. Kurasa mereka tidak bisa keluar sendiri. Pasti ada yang salah dengan mereka, kata Pangu, menganggukkan kepalanya. Kalau begitu masuklah. Dewa Pemenggal tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika dia melangkah, dia mengeluarkan napas surga, yang mengejutkan semua orang di sekitarnya. Tubuhnya tanpa sadar mundur. Pangu dan pria heroik itu juga keluar pada saat yang sama. Semua orang yang hadir terkejut. Pemenggal, Pangu. Setelah Ye Chen merasakan napas itu, dia melihat ke masa lalu, matanya menjadi cerah, dan kemudian dia melihat seorang pria di samping mereka, jadi dia ragu dan berkata pada dirinya sendiri, siapa itu? Apakah itu salah satu dari 10 artefak? Ye Chen menebak dengan benar bahwa pria heroik itu adalah Palu Dewa, salah satu dari 10 artefak teratas, peringkat ke-9. Ketiga dewa perang itu semua berjalan menuju dunia hampa. Napas yang mereka kirimkan membuat semua orang tidak berani menghentikan mereka. Mereka hanya bisa melihat mereka masuk. Seberapa kuat mereka sekarang? Apakah mereka telah mencapai ranah darah Jinxian? Ye Chen terkejut. Ke-13 tetua tingkat Taisang semuanya perlu bergandengan tangan untuk memasuki dunia hampa. Apakah Pangu, sang pemenggal dewa, masuk sesuka hati? Melihat ketiga pria itu berjalan ke dunia hampa seperti ini, dan tidak ada penampilan yang aneh sama sekali, mereka semua terkejut, ini sungguh luar biasa. Siapakah ketiga orang ini? Seberapa kuat mereka? Tidak, kita harus memberitahu sekte sesegera mungkin. Saya khawatir ketiga orang ini telah memasuki ranah Daluo Jinxian. Tetua Taisang, mereka sama sekali bukan saingan. Ini pasti guru dari Luo Jinxian yang agung. Kita harus membiarkan sekte mengirim orang-orang yang lebih kuat, jika tidak, kita tidak akan mendapatkan lonceng pagi dan genderang sore. Banyak kekuatan yang ingin bangkit, telah mulai berlatih di dalam sekte, menjelaskan situasinya, membiarkan sekte mengirim Luo Jinxian yang agung dan kuat. Jika kamu tidak mendapatkan genderang pagi, kamu tidak bisa mendapatkan genderang pagi. Ye Chen berkata dalam hatinya. Begitu suaranya turun, dia tiba-tiba mendengar tangisan sedih dari kehampaan, dan kemudian kabut darah melayang keluar dari kehampaan. Apa yang terjadi? Ye Chen terkejut. Dia melebarkan matanya dan berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan ketiga orang itu. Pada saat ini, tubuh yang terfragmentasi melayang keluar dari dunia kehampaan. Itu bukan tubuh dari 3 orang yang membunuh dewa, tetapi tubuh tetua tertinggi di Aula 9 Iblis. Pada saat ini, Aula 9 Iblis dari tubuh tetua tertinggi hanya memiliki setengah sisanya telah berubah menjadi kabut darah. Tetua, orang-orang di Aula 9 Iblis semua berseru, dan mata mereka merah. Pada saat ini, tetua telah kehilangan napas hidupnya dan darahnya telah habis. Di Aula 9 Iblis ini, tubuh tetua melayang keluar belum lama ini, tetapi aliran kabut darah melayang keluar, tetapi kali ini tidak ada tubuh yang melayang keluar. Diperkirakan telah sepenuhnya berubah menjadi kabut darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Siapa tetua ini? Beberapa pasukan terkejut melihat kabut darah ini. Darahnya berwarna merah, yang berarti bahwa itu bukan lelaki tua berambut ungu di kuil para dewa dan iblis. Lelaki tua berambut ungu di kuil para dewa dan iblis adalah Protos, dan darahnya berwarna ungu, itu bukan klan Guntur dan Kilat, dan sumbangan darah klan Guntur dan Kilat adalah perak. Namun, pasukan Guntur dan Kilat semuanya lega. Namun, klan Guntur dan Kilat berikutnya tidak bisa tenang, Guntur dan Kilat dari dunia hampa bergegas keluar, dan kemudian tidak ada apa-apa. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa itu sama sekali bukan Guntur dan Kilat, tetapi aliran darah perak, tetapi kekuatan Guntur dan Kilat masih ada dalam darah perak. Tetua, orang-orang Guntur dan Kilat meraung. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang membunuh tetua? Orang-orang Guntur dan Kilat berkata dengan marah. Pada awalnya, tidak ada yang salah. Karena 3 orang dari God Slashing masuk, orang-orang di tingkat tetua tertinggi ini jatuh satu demi satu. Apakah ini benar-benar yang mereka bunuh, Tuan? Ye Chen juga memiliki beberapa keraguan. Namun, tidak mungkin untuk memikirkannya dengan saksama. Mereka bukanlah orang-orang yang haus darah. Dapat dimengerti untuk mengatakan bahwa orang-orang yang membunuh Aula para dewa dan iblis serta Aula 9 Iblis dapat memahaminya. Tetapi sulit untuk mengatakan bahwa mereka telah membunuh orang-orang kuat lainnya. Kecuali orang-orang ini bersaing dengan mereka untuk mendapatkan lonceng pagi dan genderang sore, jika tidak, tidak mungkin melakukan hal yang merendahkan seperti itu dengan memenggal kepala mereka. Kemudian, tanpa banyak waktu, terdengar teriakan lain di pintu masuk dunia hampa, dan kemudian sebuah kepala melayang keluar. Aku tidak mau. Setelah kepala itu melayang keluar, ia meraung. Puff. Kemudian, tengkorak itu meledak dan berubah menjadi kabut darah.
Kepala itu adalah tetua dari keluarga Raja Surgawi. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Raja Surgawi melihat pemandangan ini dan mata mereka merah. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka semua dibunuh satu persatu? Dalam waktu kurang dari setengah jam, 9 dari 13 tetua Taisang meninggal satu demi satu. Sekarang hanya 4 tetua Taisang dari Yaoqi Xianzong, Sanxing Xianzong, klan Xianling, dan klan Tianhuo yang belum mendengar kematian mereka. Pada saat ke-8, separuh tubuh tetua tertinggi dari Sekte Abadi Surga keluar, dan semua murid Sekte Abadi bermata merah. Dia adalah orang kuat di tingkat keabadian emas. Petugas hukum pidana yang lebih tua mengambil mayat tetua tertinggi, menatap pintu masuk dunia kosong dengan wajah muram dan berkata, biarkan sekte segera mengirim darah Jinxian yang kuat. Mendengar ini, Chang Sun Yu segera mulai menghubungi sekte. Mereka telah mencapai tingkat ke-9 Jinxian, dan ada harapan besar untuk menerobos ke Luo Jinxian yang hebat. Tanpa diduga, mereka jatuh di sini. Darah Jinxian adalah orang suci semu. Ketika mencapai tingkat orang suci semu, itu sangat langka. Apa yang terjadi di sini? Semua orang tidak mengerti, bagaimana 13 orang ini jatuh satu demi satu. Apa yang terjadi di sini? Di dunia hampa, ada banyak peluang pembunuhan, yang membentang dari pintu masuk ke dalam, yang tidak ada habisnya. Di mesin pembunuh ini, ada juga 4 karakter di tingkat penatua tertinggi yang menggunakan harta mereka untuk melawan mesin pembunuh yang kuat. Awalnya, mereka mengira bahwa mesin pembunuh itu hanya sebagian darinya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa akan ada mesin pembunuh yang begitu kuat ketika mereka datang ke sini. Belum lama ini, sebelum perisai itu pecah, mereka melihat 3 orang berjalan ke bidang pembunuh dan berjalan menuju dunia hampa. Setelah ketiga orang ini lewat, perisai mereka benar-benar hancur, dan penatua tertinggi dari 9 aula iblis langsung terbunuh oleh badai pembunuhan, yang pertama kali dimusnahkan. Kemudian, satu persatu, mereka tidak dapat bertahan, mereka semua tersapu bersih, hanya menyisakan 4 orang yang masih berjuang untuk bertahan. Mereka tidak dapat bergerak sama sekali di sini. Mereka tidak dapat keluar dari sini. Mereka hanya dapat menunggu Xianli habis dan kemudian disapu menjadi kabut darah oleh mesin pembunuh. Di kedalaman dunia hampa, 3 orang dewa pemotong melangkah selangkah demi selangkah. Meskipun mereka tampaknya berjalan lebih mudah, mereka sebenarnya menolak kesempatan untuk membunuh dengan tubuh mereka. Mereka sendiri adalah artefak, dan pertahanan tubuh mereka adalah yang paling kuat. Meskipun mesin pembunuh ini kuat, mereka tidak dapat melukai mereka, tetapi hanya dapat menyebabkan rintangan besar bagi mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka berjalan keluar dari daerah ini dan tiba di dunia yang cerah. Dunia ini sangat tertekan, penuh dengan pasir kuning, tanpa bangunan dan gunung. Itu adalah gurun yang tidak dapat dilihat sekilas. Setelah ketiga orang itu saling memandang, tubuh mereka melintas dan menghilang di tempat. Ketika mereka muncul, mereka sudah bermil-mil jauhnya. Sekitar setengah jam kemudian, mereka muncul di depan sebuah lengkungan yang terbuat dari pasir kuning, yang di atasnya tergantung sebuah lonceng emas dan sebuah genderang emas. Ini adalah lonceng pagi dan genderang sore. Mereka bertiga terkejut melihat lonceng pagi dan genderang sore tergantung seperti ini. Sepertinya mereka disegel di sini. Siapa yang bisa menyegel lonceng pagi dan genderang sore? Jika bukan karena runtuhnya kekosongan, saya khawatir tidak seorang pun akan tahu bahwa lonceng pagi dan genderang sore disegel di sini. Lonceng pagi dan genderang sore. Dewa memotong jalan untuk minum. Lonceng pagi dan genderang sore tampaknya memiliki respons, dan suara lonceng dan genderang pada saat yang sama dianggap sebagai respons. Lepaskan segel mereka terlebih dahulu, kata Palu Dewa. Dewa Pemenggal dan Pangu mengangguk. Tepat saat mereka hendak bergerak, lonceng pagi dan genderang sore tiba-tiba berbunyi tanpa henti, seolah-olah mengingatkan mereka akan sesuatu. Namun, saat ini, ketiga orang itu sudah mulai membunuh dewa. Lonceng pagi dan genderang sore mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka memahaminya, itu sudah agak terlambat. Ketika mereka bergegas ke gerbang lengkung, sebuah kekuatan besar tiba-tiba meledak keluar dari gerbang lengkung. Itu adalah kekuatan yang tak terlihat. Hanya gelombang udara yang menyapu dan jatuh pada 3 orang yang membunuh dewa. Tubuh ketiga orang itu telah melesat ke udara. Dalam situasi yang begitu tiba-tiba, tubuh ketiga orang itu tidak memiliki cara untuk memudar kembali. Mereka hanya dapat menahan gelombang yang kuat ini. Ledakan, beberapa kekuatan teror pecah bersamaan, gelombang agung menyapu, dan 3 orang dewa yang menebas terangkat keluar dalam sekejap. Namun, kekuatan ini tidak membahayakan mereka. Setelah berdiri kokoh, angin puyuh menyapu di depan gerbang lengkung, menghisap pasir kuning di sekitarnya, dan secara bertahap membentuk manusia pasir kuning. Manusia pasir kuning itu begitu besar sehingga dia meraung dan meraung. Kemudian dia bergegas menuju ketiga orang itu dengan angin puyuh pasir kuning. Ada penjaga, mereka semua tercengang. Kemudian, cahaya pedang meledak dari tubuh pemenggal itu. Cahaya pedang itu membelah manusia pasir kuning itu. Dalam sekejap, dia mematahkan serangan manusia pasir kuning itu dan membelah manusia pasir kuning itu menjadi 2. Namun, dalam waktu kurang dari sekejap mata, orang-orang pasir kuning itu berkumpul lagi dan tidak dapat dibunuh sama sekali. Palu Dewa berkata, selama ada gurun, manusia pasir kuning itu tidak dapat dibunuh.
Dia harus dipisahkan dari gurun, sehingga dia dapat sepenuhnya kehilangan kemampuan bertarungnya. Di sini pasir kuning, bagaimana kita bisa memisahkannya dari padang pasir? Kata Pangu, untuk membangun dunia hampa dan memperkenalkan orang-orang Huangsha ke dunia hampa. Mata Dewa Pemenggalan sedikit membeku. Setelah mendengar tentang hal itu, Pangu dan Palu Dewa Langit mulai membangun dunia hampa. Mereka bergandengan tangan untuk merobek kehampaan, sementara Dewa Pemenggalan bergegas ke orang-orang Huangsha dan mencoba memperkenalkan mereka ke dunia hampa. Manusia pasir kuning meraung, dan aliran pasir kuning datang ke arah Dewa Pemenggalan, mencoba untuk menenggelamkan dewa sepenuhnya di pasir. Sebagai pisau tajam, Dewa Pemenggalan bergegas menuju orang-orang Huangsha. Pasir kuning di langit tidak dapat menahan serangan Dewa Pemenggalan, tetapi bahkan jika Dewa Pemenggalan menusuk orang-orang Huangshan, dia tidak dapat membunuh mereka. Dalam serangan terus-menerus, Dewa Pemenggalan secara bertahap mendekati dunia hampa, dan orang-orang Huangsha juga terus mengejarnya, mencoba untuk memusnahkan Dewa Pemenggalan. Dewa Pemenggal, manusia pasir kuning itu benar-benar memiliki kekuatan untuk mengendalikan. Kita harus mencari tahu kekuatan pengendaliannya sebelum kita dapat membunuhnya tanpa membawanya ke dalam kehampaan. Palu Dewa berkata dengan segera. Setelah mendengar ini, reaksi pertama Dewa Pemenggal adalah posisi kepala manusia pasir kuning. Mungkin di posisi kepala ini, itu adalah pusat kendali. Cahaya pedang Dewa Pemenggal terbelah ke arah kepala manusia pasir kuning. Ketika pedang itu ditebas, manusia pasir kuning itu segera menggunakan tangannya untuk memadatkan sejumlah besar pasir kuning, membentuk perisai untuk menghalangi pedang itu. Dewa Pemenggal melihat pemandangan ini, matanya berbinar dan berkata, menyerang kepalanya, kekuatan pengendalian ada di kepalanya. Palu Dewa dan Kapak Pangu juga melihat masalahnya, dan segera menyerang kepala manusia pasir kuning itu bersama-sama. Kapak Pangu berubah menjadi kapak besar dan membelahnya dari atas ke bawah. Di belakang Palu Dewa, sebuah palu emas besar muncul dan menghantam manusia pasir kuning itu. Ketiga pasukan itu menyerbu ke arah orang-orang pasir kuning pada saat yang sama, dan perisai pasir kuning yang dipadatkan oleh orang-orang pasir kuning itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kepala orang-orang pasir kuning itu terbuka. Pada saat terbuka, cahaya pedang, whoosh, menyerang dan membunuh. Tidak ada waktu bagi orang-orang Huangshan untuk bereaksi. Dalam sekejap, kepala orang-orang Huangshan itu tertusuk. Pada saat kepala orang-orang pasir kuning itu tertusuk, terdengar teriakan. Tampaknya orang-orang pasir kuning itu telah mencair. Semua pasir kuning mengalir turun, hanya menyisakan sosok ilusi. Sosok ini agak ganas menatap ketiganya, pada saat yang sama, matanya penuh dengan ketakutan. Ternyata itu adalah jiwa yang tersisa. Dewa yang memotong dengan jijik mendengus dingin. Apakah kamu yang menyegel lonceng pagi dan genderang sore di sini? Suara dingin Palu Dewa. Apakah kamu mereka adalah 10 artefak teratas? Sosok yang tidak nyata itu menatap dewa tiga orang itu dengan ngeri. Kapak Pangu berkata, kamu mengenal kami. Tampaknya kamu juga seorang pria dari dunia dewa. Pada awalnya, hanya ada 7 dewa di dunia dewa. Kita semua saling kenal. Ada banyak yang lain yang tidak memiliki gelar. Katakan siapa dirimu. Dewa Pemenggal menatap sosok ilusi itu. Aku hanya dewa kecil, yang bertanggung jawab untuk menjaga segel di sini. Sosok ilusi itu berkata, siapa yang membuatmu berjaga di sini? Tanya Dewa Palu. Aku tidak tahu siapa. Sosok ilusi itu juga penuh dengan keraguan. Tidak peduli siapa itu, tidak masalah sekarang. Dewa Palu berkata, di balik bayangan Palu besar jatuh. Sosok yang tidak nyata itu ketakutan, dan ingin menghindar, tetapi tak ada tempat untuk bersembunyi. Sosok ilusi di Palu Dewa, sesaat kemudian hancur. Setelah memecahkan sosok ilusi itu, ketiga dewa pemotong berjalan menuju lonceng pagi dan genderang sore, dan mereka hendak membuka segel lonceng pagi dan genderang sore. Akan tetapi, pada saat ini, ketiga orang itu berhenti dan merasakan beberapa napas datang dari belakang, yang sangat kuat. Ketiga pemenggal kepala itu menoleh ke belakang dan melihat 5 bayangan datang dan muncul di depan mereka dalam sekejap mata. Kelima sosok itu menatap ketiga orang itu, dan wajah mereka penuh dengan kemarahan dan kewaspadaan. Tetua Cunyang Xianzong dibunuh olehmu. Salah satu lelaki tua berambut putih berkata dengan muram. Pemenggal kepala itu menatap beberapa lelaki tua dan berkata, aku tidak punya waktu luang untuk membunuh mereka. Mereka semua tidak dapat menahan kesempatan membunuh di pintu masuk. Ada apa dengan kita? Lonceng pagi dan genderang sore ini bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan. Sebaiknya kau pergi sekarang. Dewa Palu berkata dengan tidak sabar. Amarah Dewa Palu awalnya cukup mudah tersinggung, dan sekarang orang-orang ini akan membuatnya tidak sabar. Setelah mendengar ini, wajah kelima orang itu menjadi muram. Salah satu dari orang tua berambut hitam itu bersenandung, kalian bertiga ingin memakan lonceng pagi dan genderang sore sendirian, dan kalian terlalu bernafsu makan. Nadanya tidak kecil, orang tua lain yang berpakaian hitam bersenandung. Lonceng pagi dan genderang sore ini adalah sepasang. Apakah kalian bermaksud memisahkannya? Mengambil secara alami berarti mengambil sepasang. Palu Dewa tidak memiliki saluran udara yang baik, nada kami tidak kecil, cobalah untuk mengetahuinya. Kata-kata itu tiba-tiba memadatkan seluruh atmosfer, dan ada bau mesiu di udara. Karena kalian tidak menyerah, aku akan memberimu kesempatan.
Selama kalian memiliki kemampuan untuk mengambil lonceng pagi dan genderang sore, kalian dapat mengambil lonceng pagi dan genderang sore. Tidak, aku tidak mengingatkan kalian. Mungkin itu akan membunuh kalian. Mata si pemenggal kepala itu menyapu kelima orang itu, lalu menatap Palu Dewa dan Kapak Pangu, dan ketiga orang itu mundur. Kapak Pangu dan Palu Dewa sama-sama menunjukkan sedikit cibiran dan berdiri dengan dingin. Melihat pemandangan ini, kelima orang itu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa ketiga orang itu akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Mereka tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Melihat bahwa tidak ada niat untuk membunuh dewa, kelima orang itu saling memandang, dan kemudian mereka saling waspada. Mereka ingin bergerak dan takut akan serangan diam-diam pihak lain. Untuk sementara waktu, tidak ada dari kelima orang itu yang segera mengambil tindakan apapun. Setelah beberapa saat menemui jalan buntu, Palu Dewa, yang tidak dapat melihat masa lalu, berkata, sekarang beri kalian kesempatan. Kalian tidak berani menerobos, dan kalian tidak takut ditertawakan. Setelah mendengar sarkasme Palu Dewa, wajah kelima orang ini tidak dapat menahan diri. Setidaknya mereka juga darah Jinxian. Mereka takut pada tangan dan kaki mereka, yang tidak benar. Kemudian, tetua tertinggi Cunyang Xianzong tiba-tiba bergegas ke lonceng pagi dan genderang sore. Melihat pemandangan ini, keempat orang lainnya tidak berani diremehkan. Mereka semua mengeluarkan kekuatan yang kuat dan bergegas menuju lonceng pagi dan genderang sore. Setelah menyaksikan kelima orang ini bergegas ke lonceng pagi dan genderang sore, mereka semua tersenyum sedikit, dan memiliki perasaan menonton permainan yang bagus. Ketika kelima orang itu bergegas lewat dan hendak mendekati lonceng pagi dan genderang sore, lonceng pagi dan genderang sore tiba-tiba membunyikan lonceng dan genderang. Kedua suara itu datang pada saat yang sama, dan gelombang suara tiba-tiba menyapu, seperti gelombang besar. Pada saat yang sama, sebuah raungan datang, memekakkan telinga, dan seluruh dunia tampaknya runtuh. Ketika kelima orang itu melihat gelombang besar, wajah mereka berubah sangat, dan kekuatan yang mengerikan pecah untuk menahan dampak gelombang. Namun, di bawah hantaman gelombang besar ini, kelima orang itu langsung terguncang, dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah tubuh kelima orang itu stabil, wajah mereka sedikit jelek. Mereka tidak dapat menahan serangan lonceng pagi dan genderang sore. Lonceng pagi dan genderang sore benar-benar mengerikan. Namun, pada saat yang sama, mereka juga sangat bersemangat. Genderang pagi dan genderang sore begitu kuat. Jelas, mereka tidak terluka. Jika mereka mendapatkannya, mereka akan menjadi harta karun penjaga klan di masa depan. Kelima mata bersinar, tetapi kali ini tidak ada yang gegabah, dengan hati-hati mendekati lonceng pagi dan genderang sore. Namun, lonceng pagi dan genderang sore tidak melakukan ini, dan bergema lagi. Kali ini, lebih ganas dari sebelumnya. Seluruh pasir kuning tampaknya telah meledak dan berubah menjadi lapisan gelombang pasir. Di sore hari, wajah pria itu berbalik untuk menghindari serangan. Sudah lama kukatakan padamu bahwa lonceng pagi dan genderang sore tidak semudah itu untuk diambil. Godhammer melihat penampilan malu kelima orang ini dan mencibir. Kelima orang itu saling memandang, dan sesepuh hitam yang takut dari aula sihir itu bersenandung. Kami tidak bisa menerimanya. Bisakah kau menerimanya? Tentu saja kami bisa. Godhammer tersenyum percaya diri. Melihat senyum percaya diri Palu Dewa, kelima orang itu menatap ketiga Palu Dewa itu dengan ragu. Lonceng pagi dan genderang sore semuanya adalah artefak. Kalian juga memenuhi syarat untuk membiarkan mereka tunduk padamu. Kapak Pangu mencibir, lalu pergi ke lonceng pagi dan genderang sore. Pemenggal kepala dan Palu Dewa semuanya berjalan menuju lonceng pagi dan genderang sore. Kelima orang itu memperhatikan mereka bertiga berjalan lewat, berharap melihat apa yang bisa mereka lakukan untuk mengambil lonceng pagi dan genderang sore. Namun, kelima orang itu sedikit konyol. Mereka menyaksikan dewa menebang dan mereka semua mendatangi lonceng pagi dan genderang sore, tetapi lonceng pagi dan genderang sore tidak mengeluarkan suara apapun. Kelima orang itu diserang oleh lonceng pagi dan genderang sore sebelum mereka mendekati lonceng pagi dan genderang sore. Sekarang lonceng pagi dan genderang sore begitu sunyi sehingga benar-benar di luar imajinasi mereka. Beholder menoleh ke arah kelima orang itu, lalu tersenyum, lalu berkata kepada Dewa Palu dan Kapak Pangu, ledakkan gerbang lengkung itu, dan segelnya akan terlepas. Dewa Palu dan Kapak Pangu mengangguk, lalu mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Tiga orang membombardir gerbang lengkung itu secara bersamaan. Gerbang lengkung itu bergetar hebat saat itu juga. Meski guncangannya hebat, gerbang itu tidak hancur. Kemudian, tiga orang dewa pemotong itu mengeluarkan kekuatan yang lebih mengerikan, dan di belakang mereka muncul bayangan pedang, kapak, dan palu, yang membombardir gerbang lengkung itu dengan ganas. Ledakan, ketika suara keras datang, gerbang lengkung itu runtuh dalam sekejap, dan lonceng pagi serta genderang sore terlepas dari pintu lengkung itu, dan tiba-tiba, mereka mekar penuh dan melayang di udara. Melihat pemandangan ini, kelima orang itu tercengang, lalu mulai menghitung dalam hati mereka. Lonceng pagi dan genderang sore, ikutlah dengan kami. Dewa pemotong berkata kepada lonceng pagi dan genderang sore. Lonceng pagi dan genderang sore berdengung, lalu dengan cepat menjadi lebih kecil.
Lonceng pagi berubah menjadi seperti lonceng kecil, sedangkan genderang sore berubah menjadi seukuran kerincingan kecil dan terbang ke tangan si pemenggal kepala. Ketika adegan ini muncul, kelima orang itu kembali tercengang. Lonceng pagi dan genderang sore begitu patuh sehingga mereka tidak berniat untuk melawan. Apa asal-usul ketiga orang ini? Tetua Cunyang Xianzong terkejut. Pasti sudah lama sekali untuk bisa membiarkan lonceng pagi dan genderang sore mengikutimu dengan sukarela. Kurasa mereka mungkin bukan orang negeri dongeng. Tetua klan peri menyipitkan matanya. Apakah mereka dari dunia dewa? Tetua kuil para dewa dan iblis itu terdiam. Dua orang lainnya juga terkejut. Kepala klan peri berkata, bukan tidak mungkin. Lonceng pagi dan genderang sore tampaknya tidak rusak. Artefak dewa terutama tunduk pada orang negeri dongeng. Mendengar analisis ini dari kepala klan Xianling, keempat orang lainnya semuanya berpikir bahwa itu masuk akal. Ketika mereka melihat tiga orang yang memotong dewa, mata mereka penuh dengan kekaguman, dan mereka mulai menghitung lagi. Setelah mengambil bel pagi dan genderang sore, mereka bertiga datang ke arah lima orang itu. Palu Dewa berkata, apakah kalian masih ingin tinggal di sini? Tiga Dewa Agung, saya minta maaf atas kekasaran saya tadi. Tolong jangan khawatirkan mereka. Kepala klan Xianling adalah yang pertama berbicara. Keempat orang lainnya semuanya diam-diam memarahi pemimpin klan abadi karena terlalu licik dan berbahaya. Mereka bahkan mulai ingin saling berhubungan begitu cepat. Tiga Dewa Agung, ada pelanggaran lisan tadi, tolong tambahkan lebih banyak. Tetua Cunyang Xianzong segera berkata sambil tersenyum. Ketiga orang lainnya sama saja, mereka tersenyum menyanjung. Kami bukanlah dewa yang agung. Pergilah ke tempat lain dan sembahlah mereka, kata Dewa Pemotong Cahaya. Kemudian dia menatap Palu Dewa dan Kapak Pangu, dan ketiganya mengabaikan kelima orang itu dan melangkah keluar. Para tetua Cunyang Xianzong tidak terlalu memperhatikan mereka ketika mereka melihat dewa memenggal kepala, dan mereka tidak berani terus mengganggu mereka. Jika mereka menyinggung ketiga dewa, mereka akan terlalu berat untuk ditanggung. Di luar dunia hampa, 13 kekuatan utama sedang menunggu hasilnya. Baru saja, mereka telah memasuki 5 tetua Taisang di tingkat Daluo Jinxian. Kelima kekuatan itu penuh dengan harapan. Namun, wajah mereka berubah ketika mereka melihat bahwa orang-orang yang keluar adalah 3 orang yang telah membunuh dewa. Sebelumnya, karena 3 orang yang membunuh dewa, 13 tetua tingkat abadi emas Taisang jatuh satu persatu. Sekarang 3 orang yang telah memenggal dewa. Bagaimana keadaan kelima tetua Taisang yang baru saja memasuki level Dalao Jinxian? Apakah ini hidup atau mati? Setelah kemunculan ketiga pemenggal itu, semua orang terkejut dan kemudian terjadi keributan. Namun, mereka bertiga tidak mempedulikannya. Mereka hanya melihat ke arah Ye Chen, lalu mengalihkan pandangan mereka. Ketiganya menghilang di hadapan publik. Ketika orang-orang masih bertanya-tanya, kelima tetua level darah Jinxian baru saja keluar dari dunia hampa. Tetua Taisang telah keluar. Tetua Cunyang Xianzong terkejut. Orang-orang dari 4 kekuatan lainnya juga terkejut, tetapi tidak ada masalah sama sekali. Siapa yang mendapat lonceng pagi dan genderang sore? Apakah ketiga orang itu tidak dapat hadir? Sepertinya mereka bertiga. Apa asal-usul ketiga orang itu? Sepertinya membuang-buang waktu lagi. Semua anggota Kongres Nasional ke-13 Partai Komunis Tiongkok menggelengkan kepala tanpa daya. Kali ini, benar-benar membuang-buang waktu, dan mereka juga menerima seorang tetua tertinggi. Itu adalah kerugian besar. Sekarang lonceng pagi dan genderang sore telah diambil oleh ketiga pemenggal kepala, dan tidak ada artinya bagi ke-13 kekuatan utama untuk tinggal di sini, jadi mereka secara bertahap bubar dan kembali ke kota Yunchun. Ye Chen kembali ke pavilion Yunchun bersama orang-orang Xianzong. Tetua hukum pidana menghela nafas tanpa daya dan berkata, saya akan kembali ke Xianzong besok. Mereka yang tidak ingin kembali dapat terus mengalami di luar. Ya, semua murid menjawab dengan memberi hormat, dan kemudian mereka semua bubar. Ye Chen, Huan Tianyu dan Huan Tianxiong berkumpul untuk minum anggur dan mendiskusikan apakah akan kembali atau mengalami di luar. Aku akan mengunjungi Tianyinsu. Terakhir kali aku datang, aku berencana untuk mengunjungi Tianyinsu. Ngomong-ngomong, Tianyinsu dekat dengan Yunlingfu. Ye Chen menyesap anggur dan berkata, apa yang kamu lakukan di Tianyinsu? Huan bertanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku akan berkeliling. Negeri peri itu begitu besar sehingga aku harus pergi dan melihatnya, atau aku akan menjadi katak di dasar sumur. Kakak ketiga, hitunglah aku. Jika kamu berkata begitu, aku adalah katak di dasar sumur. Huan Tianyu berkata sambil tersenyum. Huan Tianxiong berkata, aku tidak akan pergi ke Tianyinsu. Aku berencana untuk pergi ke Tianyinsu. Tianyinsu juga dekat dengan Yunlingfu. Tianyinsu adalah wilayah King Yun Xianzong dan klan Yujian. Apa yang akan dilakukan kakak laki-laki di sana? Huan Tianyu tidak mengerti. Tidak apa-apa, yang terpenting adalah aku ingin mengalaminya sendiri sekarang dan merangsang potensiku tanpa bantuan apapun. Huan Tianxiong tersenyum ringan. Ye Chen menganggukkan kepalanya sedikit, kakak itu harus berhati-hati. Aku akan berhati-hati, dan situasi seperti itu yang menghilang selama beberapa tahun tidak akan terjadi lagi. Huan Tianxiong berkata sambil tersenyum. Ketiga bersaudara itu minum dan mengobrol, dan segera hari menjadi gelap.
Malam itu gelap dan angin bertiup kencang. Di sebuah penginapan, dua bayangan ditarik oleh lampu. Di bawah kedipan cahaya lilin, kedua bayangan itu juga berayun. Ini adalah kesempatan bagus untuk melakukannya malam ini. Meskipun itu tidak dapat menyebabkan kerugian besar bagi mereka, itu juga dapat membuat mereka berduka. Kata sebuah suara dingin, "Yah, kudengar mereka akan meninggalkan kota Yunchun malam ini, dan kita akan mulai di luar kota Yunchun." Sosok lain yang memiliki makna membunuh jalan. Kedua orang itu hanya mengucapkan dua kata ini, sosok mereka sudah menghilang. Ini adalah negeri para peri. Kita akan pergi dari sini malam ini. Di penginapan lain, tetua klan Raja Surgawi berkata kepada murid-muridnya, "Apakah orang-orang Xianling memakan empedu macan tutul yang berambisi? Jika mereka berani menyerang saat ini, apakah mereka tidak takut bahwa keluarga Raja Surgawi kita akan melawan mereka sepenuhnya?" Seorang murid inti klan Raja Surgawi berkata dengan nada mencemooh. Tetua klan Raja Surgawi bersenandung, klan Xianling telah lama mengintip tempat pertama klan Raja Surgawi. Karena ada kesempatan, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Bagaimanapun, perang antara kita dan keluarga abadi ini tidak dapat dihindari, jadi kita harus berhati-hati. Ya, murid itu mengangguk, berkemas dan pergi dalam waktu setengah jam. Tetua klan Raja Surgawi menjerit. Setelah setengah jam, mereka berkumpul lagi dan berjalan keluar dari kota Yunchun di bawah pimpinan para tetua klan Tianwang. "Apakah menurutmu kamu bisa keluar dari rumah Yunling dengan berjalan kaki di malam hari?" Tepat setelah mereka berjalan ratusan mil, lebih dari selusin sosok muncul di depan klan Tianwang. "Kau datang ke kuil untuk ikut bersenang-senang." Setelah melihat sosok itu, tetua klan Raja Surgawi menundukkan matanya dan berkata dengan suara dingin, "Kami di sini bukan untuk ikut pesta. Kami di sini untuk melihatmu di jalan." Di antara lebih dari 10 sosok itu, ada seringai kaku. Tetua keluarga Raja Surgawi bersenandung, "Olehmu. Tetapi bagaimana jika ada seorang lelaki tua, roh jahat yang kuat melonjak, dan lelaki tua itu, yang telah memasuki dunia hampa, muncul di depan semua orang?" Wajah tetua klan Raja Surgawi berubah drastis, "Sepertinya kau sudah siap hari ini. Apakah kau sudah bekerja sama dengan para peri?" "Tentu saja, kita memiliki minat dan ambisi yang sama. Ketika keluarga Raja Surgawimu hancur total, seluruh negeri peri akan menjadi dunia kita." Di langit malam, sebuah sosok muncul lagi. Itu adalah tetua keluarga peri. "Ambisimu benar-benar cukup besar. Sebagai keluarga abadi pertama di negeri dongeng, aku tidak berani memiliki delusi seperti itu. Apakah kamu tidak takut untuk menghidupi dirimu sendiri sampai mati?" Tetua klan Raja Surgawi bersenandung. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu tidak dapat melihatnya." Tetua besar Luo Jin Xian Taisang dari keluarga abadi bersenandung, dan kemudian berkata kepada tetua tertinggi Aula Dewa dan Iblis, "Selanjutnya, aku akan memberikannya kepadamu."